Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, ada seorang wanita yang dulunya dia seorang penghafal Al-Quran. Namun kini dia mengatakan bahwa hafal Al-Quran itu tidak penting. Nah, mari kita simak seperti apa tanggapan dari Habib Rizik Syihab. Baik, langsung saja kita simak videonya. Ada lagi nih betina yang lain. Ini urusan betina nih malam nih. Bu, apalagi yang satu bilang saudara. Kali ini dia ngaku dulu saya penghafal Quran. Yang wawancarai seorang doktor, dosen dari universitas saudara yang terkenal di Indonesia. Luar biasa. Si dosen nanya bagaimana dengan hafalan Qurannya. Nggak penting itu hafalan Quran. Dulu saya hafal Quran. Waktu saya baca Quran, hafal Quran, banyak orang-orang pada datang ke saya, ibu-ibu pada datang ke saya, minta air dibacain, minta doa, minta berkah. Ya dulu sih saya ya terima-terima aja, tapi sekarang saya baru sadar ternyata nggak guna itu semua. Dan perempuan ini sekarang udah nggak pakai jilbab lagi, dulu pakai jilbab. Saudara, jadi dengan sombongnya dia katakan bahwa ngapalin Quran itu nggak perlu. Saya dulu hafal Quran, nggak ada manfaatnya. Si dokter nih yang dari universitas saudara, wah mendukung perempuan tadi, memang nggak perlu kan untuk menghafal Al-Quran, kurang ajar. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, siapa bilang menghafal Quran itu tidak perlu? Dan siapa bilang menghafal Al-Quran itu tidak berguna? Tunggu dulu. Yang bicara seperti itu hanya orang bodoh. Tapi Habib itu kan yang bicara dulu hafal Quran dulu. Sekarang dia udah nggak hafal Quran lagi. Allah cabut hafalannya saudara. Jadi nggak ada tuh manusia melupakan Al-Quran, nggak ada. Al-Quran yang melupakan dia saudara. Nggak ada tuh manusia tinggal Al-Quran. Al-Quran yang tinggalkan dia saudara. Allah maha tahu kalau perempuan tadi saudara satu saat akan menghina Al-Quran, satu saat akan merendahkan Islam saudara. Allah maha tahu. Maka itu hafalannya tidak berkah, sehingga lupa dengan dia punya hafalan dan bicara seenaknya. Nah sekarang kalau ada yang mau tahu apa sih manfaat gunanya ngapalin Quran, mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Satu saja saya mau bahas pada malam hari ini, apalagi kebetulan kita menyambut bulan Ramadan, yang bulan Ramadan itu disebut juga Syahrul Shom, bulan puasa, disebut juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Hudal linnas saudara. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi saya mau ingatkan di sini kepada semua umat, kalau kita mau tahu apa sih pentingnya menghafal Quran, yuk mari kita lihat satu ayat. Perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, ini penting. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Bapak, Ibu, dalam ayat ini Allah menyebut dirinya dengan nahnu. Dalam bahasa Arab, nahnu itu artinya kami. Nah pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kami? Kan Allah itu tunggal, satu, ahad, tidak berbilang saudara. Nah maka ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, kenapa Allah gunakan nahnu dalam ayat tersebut? Yang pertama, lita'zim, untuk mengagungkan zatnya. Jadi dalam bahasa Arab Bu, jangan disamakan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kami itu menunjukkan banyak, bukan satu orang. Tapi kalau Allah menyebut zatnya nahnu, kami, itu untuk menunjukkan keagungannya, ketinggiannya, kesuciannya, kebesarannya. Sampai untuk menunjukkan keagungan, kesucian saudara dan kebesarannya, nggak cukup kata ana nahnu. Nah, itu dalam bahasa Arab lita'zim, untuk pengagungan. Kira-kira jelas tidak? Hati-hati nih. Kadang-kadang ada pendeta-pendeta yang ingin nyebarin kekacauan di tengah umat Islam, dia pakai ayat ini, lihat tuh di Quran. Tuhan kalian itu mengatakan nahnu, berarti Tuhan kalian banyak dong. Nah ini orang-orang yang nggak paham, yang nggak ngaji, gampang tertipu saudara. Makanya lewat pengajian ini kita bekali. Jadi kalau besok ada yang ngomong begitu, mau bikin umat Islam murtad, kita udah tahu jawabannya. Tunggu dulu, nahnu itu nggak selalu berarti banyak. Nah, nahnu itu bisa digunakan lita'zim saudara. Sama dalam bahasa Arab kata antum itu juga digunakan untuk lita'zim. Kadang-kadang murid mau bicara sama guru, nggak pantas dia bicara anta ya guru, nggak, dia bicara antum ya ustaz.
Padahal gurunya satu, tapi disebut antum. Untuk apa? Ditakrim, untuk menghormati si guru. Itu berlaku dalam bahasa Arab, saudara. Kira-kira jelas tidak? Itu yang pertama. Kenapa Allah menggunakan inna nahnu nazzalna dzikra? Nahnu, kami yang menurunkan Al-Quran. Satu jawabannya lita'zim, untuk mengagungkan zat Allah. Yang kedua, saudara, kalau Allah menyatakan wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, kata nahnu, saudara, itu menunjukkan ada unsur lain yang Allah libatkan dalam penjagaan Al-Quran. Seperti kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran khalaqtul jinna wal ins. Jadi kalau dikatakan khalaqtu, saya menciptakan. Kalau Allah mengatakan khalaqtul insa, saya ciptakan manusia, berarti nggak ada unsur lain yang terlibat. Hanya Allah sendiri yang menciptakan manusia. Seperti penciptaan Nabi Adam, seperti penciptaan Siti Hawa, Allah yang langsung menciptakan. Tidak ada unsur lain dilibatkan. Khalaqtu, saya yang menciptakan. Tapi kalau Allah menyatakan khalaqnal insan, kami menciptakan manusia, artinya selain untuk takzim, mengagungkan zat Allah, juga rahim ibu kita, yang kemudian rahim ibu kita, yang kemudian berbuahlah sel telur tersebut menjadi janin di dalam rahim ibunya. Artinya apa? Ada unsur orang tua dilibatkan. Tetap yang menciptakannya adalah Allah, tapi Allah melibatkan unsur lain dalam penciptaan tersebut. Itulah rahasianya kenapa dikatakan khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Kira-kira jelas tidak? Kembali kepada soal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kok pakai kami? Satu, untuk takzim, pengagungan zat Allah. Yang kedua, ada isyarat dari Allah bahwa turunnya Al-Quran kepada kita nggak langsung dari Allah sampai ke kita. Ada proses. Al-Quran turun, saudara, dari Allah kepada Nabi lewat malaikat Jibril alaihissalam. Nggak ada itu Al-Quran langsung kepada Nabi, saudara. Lewat malaikat Jibril ada proses pewahyuan, diterima oleh Nabi. Artinya dalam penurunan Al-Quran, saudara, Allah melibatkan unsur malaikat untuk diwahyukan kepada kita punya Nabi. Ada unsur lain. Kira-kira jelas tidak? Kemudian, saudara, dari Nabi, saudara, Al-Quran itu diturunkan kepada sahabat. Artinya sahabat mendapatkan Al-Quran lewat Nabi. Nabi mendapatkan Al-Quran lewat proses pewahyuan dari Allah melalui malaikat Jibril. Ada proses, Allah libatkan, ada unsur-unsur lain Allah libatkan. Nah, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, sampai ke guru-guru kita. Nah, kita mendapatkan Al-Quran dari guru kita. Kita nggak dapat langsung dari malaikat Jibril, kita nggak dapat langsung dari Allah, tapi kita dapat melalui guru. Ada unsur lain tidak dilibatkan? Ada. Kira-kira jelas gak? Nah, kita lanjutkan lagi. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Artinya Al-Quran pasti akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat, saudara. Tidak akan ada yang mampu untuk menghancurkan Al-Quran. Kenapa Allah gunakan kami? Satu, untuk mengagungkan zat Allah yang maha besar, yang maha kuasa dan maha mampu untuk menjaga Al-Quran. Tapi pada saat yang sama ada isyarat, dalam menjaga Al-Quran ada unsur lain yang Allah libatkan, saudara. Siapa unsur lain yang Allah libatkan untuk menjaga Al-Quran? Di antaranya Al-Huffaz, para penghafal Al-Quran. Jadi para penghafal Al-Quran itu jangan bilang gak ada gunanya, kedudukannya sangat mulia, saudara. Kenapa? Karena mereka menjadi penjaga Al-Quran di atas bumi Allah. Oh, mau tahu gunanya? Mari kita lihat. Beberapa dekade yang lalu, Israel pernah mencetak mushaf Al-Quran ratusan ribu eksemplar yang disebarluaskan ke negeri-negeri Islam, saudara. Tapi nggak sampai hitungan bulan ataupun minggu, hanya hitungan hari terbongkar kalau Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dirubah harokatnya. Rubahnya nggak banyak, nggak semua ayat dirubah. Ada beberapa ayat dirubah harokatnya, diganti hurufnya, saudara. Hanya hitungan hari terbongkar. Begitu terbongkar, saudara, dilaporkan ke negara-negara Islam, Quran-Quran tersebut, saudara, disita dan dimusnahkan. Gagal total mereka memalsukan Al-Quran. Siapa yang membongkarnya? Para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran, saudara, kadang-kadang dalam murojaah mereka kan suka lihat kembali mushafnya, saudara, untuk menguatkan hafalan mereka. Begitu mereka lihat, oh, ini kok bacaannya kayaknya beda dengan yang saya hafal. Periksa ke mushaf yang lama, saudara, iya beda kok begini. Periksa lagi ayat lain kok beda. Di mana-mana kebongkar. Siapa ngebongkar? Para penghafal Quran. Coba kalau nggak ada yang hafal, saudara. Coba bayangkan kalau di atas muka bumi ini ada yang hafal Al-Quran, hancur.
Itu Al-Quran diobok-obok sama orang kafir, saudara. Jadi jangan merendahkan penghafal Quran. Penghafal Quran itu derajatnya tinggi. Mereka dipilih oleh Allah sebagai penjaga Al-Quran. Lalu kalau ada orang hafal Quran kemudian hilang hafalannya dan menjadi zindik, menghina Al-Quran, Allah Maha tahu, saudara, kalau memang dia tidak ikhlas menghafal Qurannya, kalau memang dia akan menjadi masalah di kemudian hari, Allah Maha tahu. Makanya Allah cabut itu hafalannya, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Baik. Waktu saya masih sekolah antara SMP SMA, saudara, ada sebuah cetakan mushaf Al-Quran di Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Dulu namanya Departemen Agama, sekarang namanya Kementerian Agama. Resmi. Ternyata begitu dicetak, keluar, sebar, ada yang dibagikan gratis ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah, ada juga yang dijual di toko-toko kitab, saudara. Enggak sampai sehari baru keluar, disebar, ketahuan ada salah cetak. Jadi bukan Departemen Agama sengaja untuk memasukkan Al-Quran merubah, bukan, nggak sengaja, salah cetak, saudara. Ketahuan ada penghafal Quran mau beli mushaf, lihat ini mushaf bagus, cetakan baru, buka, begitu buka dia baca kok lain, cuman satu kata, salah cetak satu kata, lapor langsung ke Departemen Agama. Lalu apa yang terjadi? Seluruh mushaf tersebut disita oleh Kementerian Agama, saudara. Semuanya diambil kembali, ditarik kembali, cetak ulang. Masya Allah. Siapa tuh yang bongkar? Penghafal Quran. Jadi saya tanya, kalau gitu penghafal Quran itu perlu tidak? Penting tidak? Bagus tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Baik, yang ketiga saya ceritakan lagi, saudara. Dulu di zaman pada saat negara-negara Eropa menyerbu negara-negara Islam, termasuk menyerbu negara Turki, saudara, dulu ada kekhilafahan. Begitu mereka kuasai, saudara, bahkan sebelum itu juga, saudara, diserbu negara Islam oleh orang-orang kafir, dan perpustakaan yang dimiliki oleh negara, ulama-ulama, masyarakat, semua disita, termasuk mushaf Quran disita. Begitu disita, dikumpulkan, dibakar habis. Bahkan dalam sejarah disebutkan itu pembakaran dilakukan di pinggir laut, saudara, sampai debunya begitu masuk pinggir laut, laut berubah jadi hitam, saking banyaknya mushaf Quran dan kitab yang dibakar. Tujuan mereka apa? Kalau sudah dibakar begitu, nggak ada lagi Al-Quran di atas muka bumi ini, saudara. Bahkan banyak ulama diseret, dibunuh. Yang hafal Quran dibantai, genocide, saudara. Mushafnya dibakar, yang hafal Qurannya dibunuh, saudara. Tapi apa yang terjadi? Tetap Al-Quran nggak bisa dihilangkan. Ya, di negeri itu, saudara, penghafal Quran dibunuh. Penghafal Quran ada di negeri mana-mana, saudara, menyebar ke seluruh dunia. Nah, akhirnya melalui penghafal Quran yang ada di seluruh dunia tersebut, saudara, dengan mudah kita bisa cetakan mushaf yang baru. Saya tanya, itu jasa siapa? Penghafal Al-Quran. Jadi tolong diingat bahwa umat Islam sepanjang zaman, dari zaman Nabi sampai hari ini, mereka menyimpan Al-Quran bukan fis sudur, bukan di atas lembaran kertas sudur, tapi mereka menyimpan Al-Quran fis sudur, di dalam dada mereka, sudah. Jadi kalau mereka menyimpan Al-Quran fis sudur, di atas lembaran kertas, kertas dibakar, selesai. Tapi kalau mereka simpan fis sudur, di dalam dada mereka, dalam ingatan mereka, nggak ada yang bisa, saudara, untuk menghapuskan Al-Quran, kecuali mereka bunuh itu para penghafal Al-Quran. Tapi alhamdulillah, penghafal Quran bukan 10-20 orang. Kalau di dunia ini yang hafal Quran cuma 10 orang, 20 orang, selesai, saudara. Bakar Qurannya, bunuh yang hafal. Terus mau kemana kita cari Al-Quran? Tapi sekarang jangankan di dunia Arab sana, saudara, di Indonesia saat ini penghafal Quran udah ratusan ribu orang, saudara. Alhamdulillah. Wow, sekarang penghafal Quran di Indonesia banyak ratusan ribu orang. Nah, itulah tadi makanya Allah nyatakan, wa inna lahu lahafizun. Kami yang akan jaga Quran. Jadi Allah jaga itu Al-Quran, diantaranya dengan cara, saudara, melalui hafalan-hafalan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Semuanya jelas tidak? Jadi saya mau tanya sekali lagi, penghafal Quran penting tidak? Perlu tidak? Bagus tidak? Berguna tidak? Takbir. Baik, teman-teman semua, kita sudah menyimak bersama-sama tanggapan
dari Al Habib Muhammad Rizik Syihab terkait dengan adanya seorang wanita yang dulunya itu seorang penghafal Al-Quran dan dan kini dia mengatakan bahwa hafal Al-Quran itu tidak penting katanya. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Habib Rizik itu sudah jelas bahwa banyak manfaat dari orang yang penghafal Al-Quran. Jadi kalau yang wanita tersebut mengatakan tidak penting, itu salah besar teman-teman ya. Bahkan seorang penghafal Al-Quran itu kedudukannya itu tinggi teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak penting ketika seorang yang sudah hafal Al-Quran itu sangat mulia teman-teman ya. Jadi dan juga seorang penghafal Al-Quran itu berjasa teman-teman ya, banyak jasanya seperti yang sudah dijelaskan oleh Al Habib Rizik Syihab tadi yang sudah kita simak bersama-sama, bahwa karena dengan adanya penghafal Al-Quran inilah Al-Quran baik itu yang ingin dirubah, ingin dipalsukan, bahkan ada yang salah cetak, itu bisa ketahuan teman-teman ya. Nah, itulah luar biasanya seorang penghafal Al-Quran. Jadi tidak ada yang tidak penting ataupun sia-sia ketika kita ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Itu sangat mulia teman-teman ya, dan kedudukannya itu sangat tinggi. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Al Habib Muhammad Rizik Syihab. Jadi teman-teman yang khususnya yang masih muda ya, jadilah anak muda yang penghafal Al-Quran, agar Al-Quran ini bisa bisa terjaga teman-teman ya, agar tidak dirubah oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Al-Quran. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Al Habib Rizik Syihab tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan pengetahuan untuk kita semua. Jadi kita sudah tahu apa sih manfaat dari penghafal Al-Quran itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan yang sudah mensupport channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.